Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sambriel Bahtiar dari Divisi Project. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengaruh beban angin pada sebuah bangunan gedung ya. Biasanya semakin tinggi bangunan gedung akan semakin sensitif terhadap beban angin. Nah, ada beberapa problem beban angin, yaitu yang pertama ultimate limit state, yaitu pengaruhnya terhadap kekuatan struktur bangunan, karena behavior dari beban angin yang umumnya besar di overturning moment. Beban angin ini akan berpengaruh besar ke pondasi atau mega kolom atau core wall biasanya. Yang kedua yaitu surface ability deformation, diukur dari drift per lantai dan total deformasi yang berlebihan dibandingkan struktur praktis. Nilai limitnya tidak diatur di ASC, namun standar praktis biasa diambil H per 500 sampai H per 400 maksimum drift per lantai, dan H per 300 maksimum deformasi terhadap tinggi lantai total. Nah, yang ketiga yaitu surface ability top acceleration, yaitu kecepatan pada lantai tertinggi. Jika kecepatannya terlalu besar, orang bisa pusing di lantai atas terlalu lama. Biasa limitnya diatur di standar ISO dan Canadian Code. Selain itu, biasanya insinyur nggak perlu paham mengenai beban angin. Apakah govern, long wind atau drag force adalah beban angin sejajar dengan arah datangnya angin. Beban ini biasa didominasi gaya statik. Sementara itu, crosswind atau wake force adalah fenomena turbulence yang tercipta karena aliran angin terhalang black body, yaitu objek yang karena bentuknya dapat memisahkan aliran dari angin atau fluid. Flow yang terpecah ini menyebabkan turbulence berbentuk angin yang melingkar atau wake, kemudian menendang black body tersebut terhadap arah angin atau crosswind. Karena sifat dari tendangan turbulens ini yang memiliki periode, yang mana besarnya nilai periode ini salah satunya bergantung pada kecepatan angin. Hal ini menyebabkan pada kecepatan angin tertentu, periode tendangan dari wake dapat pas dengan periode getar struktur pada arah tersebut, yang menyebabkan resonansi. Fenomena resonansi ini bisa disebut dengan vortex shedding. Vortex shedding juga biasa disebut akibat turbulen yang disebabkan oleh interupsi aliran angin oleh bangunan sekitar atau neighborhood effect. Untuk di negara kita Indonesia, karena lokasinya di garis ekuator, kita dan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Brunei memiliki kecepatan angin yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan negara lainnya seperti US, Australia, Kanada, Hong Kong, dan Cina. Karena itu, umumnya beban angin along wind tidak menjadi problem yang sulit untuk diselesaikan, karena problem umumnya ada di poin 1, ultimate limit state, dan poin 2, yaitu tentang surface ability deformation. Bangunan sudah termasuk sangat tinggi, lebih dari 250 meter misalnya, maka ada fenomena along wind akan berpengaruh terhadap desain, terutama akibat overturning momennya. Nah, jika beban angin govern adalah crosswind, semua bisa jadi kacau. Ini karena resonansi yang terjadi mengamplify pengaruh beban angin untuk pen 1 sampai 3, terutama pen 3 yaitu surface ability top acceleration, yang problemnya seperti lingkaran setan. Nah, penanganan pada respon struktur akibat beban angin untuk poin pertama itu tentang ultimate limit state. Beban angin akan govern di desain struktur bangunan tinggi akibat overturning momennya yang besar. Ini dikarenakan beban angin kurang mengaktifasi frekuensi mode tinggi struktur. Sementara beban gempa pada bangunan tinggi sangat dipengaruhi oleh frekuensi tinggi bangunan. Pengaruh dari frekuensi mode tinggi ini menyebabkan double curvature shape dari deformation lateral, yang pada akhirnya akan membantu dalam hal overturning moment. Desain bangunan as-is. Untuk mendesain bangunan dengan beban angin ini perlu dilihat overturning moment akibat beban gempa dan beban angin. Apakah beban angin offset signifikan terhadap beban gempa? Jika iya, maka solusi penanganan beban angin akan efektif. Jika tidak, maka solusinya adalah mendesain bangunan terhadap gaya tersebut. Ini karena tidak semua penanganan beban angin cocok untuk juga mereduksi beban gempa. Namun perlu dicatat bahwa setiap desain terhadap beban ini mungkin bukan pilihan paling ekonomis. Pilihan lainnya yang bisa dilihat adalah yang pertama, melakukan perubahan bentuk floor plan atau bentuk bangunan sehingga lebih aerodinamik. Solusi ini terlihat akan keren dan menarik, namun mungkin hanya terjadi pada La-La-Land. Umumnya konsultan struktur dan konsultan spesialis beban angin dilibatkan di tengah-tengah
yang mana konsep arsitek sudah cukup matang. Mengubah lagi hal yang kritis pada seperti floor plan atau bahkan bangunan adalah nightmare untuk arsitek dan klien. Ada beberapa mega proyek yang mana arsitek dan struktur dilibatkan sehingga menghasilkan struktur yang aerodinamis. Sampai ada istilah Confuse Dubai, misal proyek Burj Dubai atau Kingdom Tower. Namun sekali lagi untuk saat ini bisa involve di proyek seperti itu hanya ada di La La Land. Mungkin cukup itu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.